Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minasy sholihin. Ya Allah ya Rabb, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Rabb dosa kami ya Rabb. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi ya Allah rumah kami. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian manajemen qalbu, manajemen hati. Kita malikam karangan Syekh Imam Ibnu Athaillah, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Dengan membacakan umum kitab, adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW, sahabat dan sahabat-sahabatnya. Kemudian untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, Engkau lah yang kami tuju, ridhomu lah yang kami cari. Bapak, Ibu, jemaah pengajian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk hikmah yang keberapa, Bu? Ya udah lama libur ya. Alhamdulillah ini kita bisa mengaji lagi. Hikmah yang kelima ya, betul kan? Ya, tolong diralat kalau saya salah ya. Hikmah yang kelima. Jadi sebelum kita masuk hikmah yang kelima, kita ulang sedikit hikmah yang keempat ya. Jadi bagi yang belum mendapat fotokopiannya yang lalu, ini bisa nanti diambil hikmah yang keempat. Di hikmah yang keempat, Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam hikmahnya, tenangkanlah jiwamu dari tadbir. Tadbir itu mengatur dan mengurus perkara duniawi. Karena apa yang telah diatur dan diurus Allah, janganlah kamu turut mengatur dan mengurusnya. Jadi Al-Imam menasihati kita, mengajarkan kita dalam perkara dunia itu kita nggak boleh terlalu fokus, terlalu tamak dan mati-matian. Itu nggak boleh. Karena semua sudah selesai diatur, rezeki kita, diurus kita, sudah selesai. Sampai sekarang kita masih terus diurus oleh Allah, ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah. Ya. Jadi Al-Imam menasihati kita tidak boleh terlalu fokus, terlalu tamak, ya, dan tidak boleh mati-matian dalam hal dunia. Adapun akhirat kita mesti terlalu fokus, mesti mati-matian mencarinya. Karena akhirat yang kekal, dunianya nggak kekal ya. Coba lihat Bu, kenikmatan dunia.
Ada nggak yang langgeng? Pasti sesaat. Betul Bu? Contohnya satu, kalau kita makan durian, tahu kan durian Bu? Itu enaknya itu di mana? Di lidah, di kerongkongan. Sedetik aja, habis itu udah hilang. Kalau kita punya mobil baru, barang baru, kan sesaat aja kenikmatannya. Betul kan? Nah, jadi nggak ada yang kekal. Yang kekal itu, yang nikmat itu adalah kalau kita dekat kepada Allah dan mengenal Allah. Yang kekal itu adalah di akhirat, bukan di dunia. Ya. Nah, jadi Al-Imam mengajarkan kita ya harus fokus, ya harus mati-matian dengan akhirat atau untuk mencari akhirat. Nah, agar apa? Agar kita tidak celaka, agar kita tidak tertipu. Jadi dalam hikmah yang lain, dunia ini lahirnya ini tipuan, sedangkan batinnya pelajaran. Kalau kita lihat anak, nah lahirnya itu tipuan, pada hakikatnya kalau kita tidak menyadari anak ini sebagai amanah, kalau kita tidak menyadari dalam hati bahwa anak ini sebagai ujian, kita akan tertipu. Betul kan? Kita akan terlalu cinta kepada anak, kita akan terlena kepada Allah, lalai kepada Allah. Kalau kita hanya melihat lahirnya anak itu. Tapi kalau kita melihat batinnya anak itu, dalam hikmah yang lain nanti ada. Kalau kita melihat batinnya anak itu, anak ini adalah amanah dari Allah. Dia merupakan ujian buat kita. Dia bisa membawa kita untuk dekat kepada Allah, untuk mengenal Allah. Dia bisa menjadi syafaat, ya kan? Anak yang soleh menjadi syafaat buat orang tuanya. Nah, jadi hati-hati. Itu juga dengan yang lainnya, ya mobil, harta, pangkat, jabatan, itu semua amanah. Ya, nah lahirnya itu tipuan, batinnya adalah pelajaran. Nanti hikmah yang lain nanti ada di situ. Di hikmah yang lain tentang itu. Ya. Jadi jangan tertipu dengan lahirnya. Dunia juga begitu. Lahirnya ini tipuan, zahirnya ini adalah pelajaran, batinnya. Nah, itu dah hikmah yang keempat. Baik, lihat semua Bu, hikmah yang kelima. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam, hikmahnya, kegigihanmu dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu dan kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diminta darimu menjadi bukti butanya mata hatimu. Ini juga masih ada kaitannya dengan hikmah yang keempat. Jadi kata Al-Imam, kegigihanmu dalam mencari apa yang telah dijamin. Apa yang sudah dijamin Bu? Oh Bu. Apa yang sudah dijamin? Rezeki. Pintar Pak Haji, pintar Ibu. Ya kan? Rezeki itu sudah dijamin, sudah selesai dibagi. Betul? Kita nggak dituntut untuk mencari rezeki. Kalau mencari belum tentu ada, ya kan? Tapi menjemput, kalau menjemput sudah pasti ada. Itu artinya rezeki sudah ada, sudah selesai dibagikan. Ya. Nah, jadi kalau kita mati-matian mencari rezeki yang sudah dijamin, terima kasih Pak. Semoga Allah membalas. Benar? Kemudian kita nggak mati-matian untuk mencari apa yang belum dijamin. Apa yang belum dijamin? Kalau kita nggak cari nggak akan dapat. Apa Bu yang belum dijamin? Jadi kita mesti mencarinya, yaitu akhirat. Itu tanda buta mata hati. Jadi hati ini punya mata.
Ya, hati ini punya mata. Jadi mata hati bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh mata panca indera. Mata batin. Mata hati bisa melihat hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak nampak oleh mata panca indera. Mata hati sangat tajam, ya, lebih tajam dari mata panca indera. Nah, jadi kalau kita gigih mati-matian, ya sibuk, terlalu fokus mencari apa yang sudah dijamin, yaitu rezeki. Nah, kemudian tidak mati-matian, tidak fokus, ya, dengan yang dituntut oleh kita yaitu akhirat. Ini pertanda butanya mata hati. Kita lihat penjelasannya. Hati adalah pokok dari segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Sebagaimana sabda Nabi Rasulullah SAW bersabda, Nu'man ibnu Masir berkata, sungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jikalau ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Tidak lain dan tidak bukan, itulah yang dikatakan hati. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Allah warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu, dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Ya, itu letaknya di sebelah dada sebelah kiri. Itu nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, hanya bisa dirasa. Dia mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Itu yang namanya hati. Ya, nah, penyayang sifatnya, pengasih dan lain sebagainya. Nah, hati ini yang terletak di dalam dada sebelah kiri itu bisa baik, bisa buruk, bergantung yang masuk ke dalamnya. Kalau misalnya yang masuk ke dalamnya itu buruk, seperti kita berkata yang tidak baik, maka kotorlah hati. Tapi kalau misalnya yang masuk itu baik, seperti kayak kita mengaji, zikir, ya baca Quran, maka bersihlah hati. Nah, jadi kalau misalnya hati bersih, baik, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi baik. Mata akan melihat yang baik-baik, tangan akan menggunakan yang baik-baik, pikiran akan pikir yang baik-baik. Tapi kalau misalnya hati kotor karena maksiat dan dosa, maka ya maka kalau hati kita kotor, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi melakukan yang tidak baik. Jadi hati ini ibarat raja dan seluruh anggota tubuh itu ibarat bala tentaranya. Ya. Kemudian berikutnya, seorang yang hatinya bersih, maka ia bisa melihat dengan mata hatinya jaminan rezeki kepada hambanya, sehingga ia tidak melalaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya. Ini mata hati ini Bu. Kalau mata hati kita bersih, mata hati kita bening, maka mata hati bisa melihat jaminan rezeki yang Allah sudah berikan kepada kita. Bu, Bu, tengok tuh wali-wali Allah yang Allah bilang dalam Al-Quran, orang-orang soleh. Ya, mereka tidak bekerja. Kaji kita yang lalu masih ingatkan makom apa Bu? Makom tajrid, ya kan? Dan asbab. Nah, ini makom tajrid itu wali-wali Allah. Itu menandakan rezeki itu sudah ada. Tinggal lagi bagaimana kita menjemputnya dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti dapat. Orang nggak mencari aja dapat, seperti orang-orang soleh, wali-wali Allah, apalagi kita yang mencari. Jadi nggak mungkin nggak ada. Ya. Nah, jadi ini kata Al-Imam, kalau mata hati kita bersih, maka kita akan bisa melihat jaminan rezeki yang Allah berikan. Nah, ya. Jadi kita nggak akan sibuk, nggak akan tamak kepada rezeki. Kemudian berikutnya firman Allah dalam Quran surah Az-Zariyat 57 sampai 58. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sungguhnya Allah, Dia adalah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang teguh luar biasa. Tengok kan? Kita ini sebagai suami sebagai pemakan rezeki. Adapun rezeki dari Allah. Allah yang memberikan rezeki. Jadi sepanjang kita taat kepada Allah, sepanjang kita menjalankan perintah Allah, pasti Allah beri.
Orang yang maksiat aja diberi, betul? Ya kan Bu? Orang maksiat aja diberi, apalagi kita yang taat. Jadi nggak mungkin, ya kan? Itu, ya. Yakin kepada Allah, pasti. Kemudian firman Allah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, dan tidak aku jadikan jin dan manusia itu kecuali supaya beribadah kepadaku. Nah, ini kata Allah. Jadi kita diciptakan oleh Allah bukan untuk mencari rezeki, untuk makan rezeki. Itu harus disadarkan dalam hati. Ini manajemen kolbunya, manajemen hatinya, agar kita tidak terjebak kepada mati-matian mencari rezeki. Lalu fokus kepada rezeki dan dunia. Sadarkan dalam hati kita diciptakan untuk ibadah. Kita diperintahkan kerja bukan untuk mencari rezeki. Kita diperintahkan bekerja oleh Allah agar apa? Agar menjadi ladang amal. Itu ibadah. Buktinya banyak orang yang nggak bekerja tapi ada rezekinya, betul? Jadi sekali lagi jangan fokus sama rezeki, ya. Kemudian berikutnya firman Allah Quran surah Al-Kabut ayat 60. Berapa banyak binatang yang melata, yang tidak sanggup membawa rezekinya, makanan kebutuhannya. Allah yang menjaga rezekinya juga terhadap kamu. Bu, jangan lihat cecak. Saya sering mengumpamakan cecak itu agar untuk mendekati paham. Ini nggak ada cecak. Taruhlah ada lagi itu. Makanan cecak apa Bu? Nyamuk. Coba pikirkan baik-baik Bu, tolong. Agar kita nggak tamak sama rezeki Bu. Agar kita nggak mati-matian mencari rezeki, tapi mati-matian mencari akhirat. Ya Bu ya, tolong pikirkan sedetik aja. Makanan cecak itu nyamuk. Cecak itu nggak bisa terbang. Tapi makanannya bisa terbang. Tapi kenapa dia gemuk-gemuk dan hidup dia? Betul. Ini menandakan, ini kata Allah dalam Al-Quran, berapa banyak binatang yang melata yang tidak sanggup membawa rezekinya. Betul. Ini contohnya cecak itu. Kalau kita, makanan kita bisa kita cari. Ini makanannya kita ambil. Nah, dia nggak terbang. So bayangkan kalau dia terbang. Ya, ini kita makan. Ya. Nah, cecak itu juga. Ini supaya kita untuk mendekati paham, menguatkan keimanan kita bahwa jangan takut masalah rezeki, jangan fokus sama rezeki, jangan tamak. Tok mim ain, tamak. Nah, itu kan bahasa Arab itu kan. Ya, tengok cecak itu. Yakinlah, pasti Allah kasih. Yang penting kita usaha. Ingat, usaha kita itu nggak memberikan bekas. Kita disuruh usaha mencari rezeki agar menjadi ladang amal, itu ibadah. Sekali lagi, berapa banyak orang yang tidak mencari tapi ada, betul, tapi dapat, betul. Itu menandakan Allah yang memberikan rezeki, bukan usaha kita, bukan kerja kita. Ada orang yang pergi pagi, pulang malam, pulang sore, pulang malam bahkan dia nggak dapat rezeki, ada kan? Ada, betul kan? Itu menandakan bukan usaha kita yang menghasilkan rezeki, tapi Allah. Ustaz, mati-matian aku Ustaz, pergi pagi pulang petang, pergi pagi pulang petang, tapi nggak dapat apa duit. Ini akibat dia bergantung, bersandar kepada usahanya, kepada kerjanya. Itu hikmah keberapa itu Pak Haji? Mesti ingat tuh kan, jangan bersandar kepada usaha kita, tapi bersandarlah kepada Allah, kepada karunia-Nya, kepada rahmat-Nya. Stres kita, sengsara kita, berhenti kita ibadah, na'udzubillah, bahkan bunuh diri. Ada jemaah saya mau bunuh diri. Ustaz, nggak sanggup saya Ustaz, beban hidup saya Ustaz, banyak kali masalah. Mungkin dia nanti nonton di YouTube nih mungkin. Ya. Kenapa? Itu dia akibat dia bergantung, bersandar kepada usahanya. Dia tidak bergantung, bersandar kepada Allah, kepada karunia-Nya, kepada rahmat-Nya. Akhirnya apa? Setan masuk. Ini manajemen hatinya, manajemen kolbunya, agar kita tidak terjebak kepada bujukan setan, jin, iblis, hawa nafsu, sehingga menggiring kita kepada kemaksiatan.
Kemudian berikutnya, bagaimana Bu? Ibu banyak makan kue Bu ini. Sampai mana Bu? Dari ayat di atas, betul? Alhamdulillah Ibu iman. Ya. Dari ayat di atas memberikan pengertian kepada kita bahwa dalam masalah rezeki kita tidak boleh susah. Ini kata Imam kan, nggak boleh susah. Sebab sudah ada dalam jaminan Allah, asal saja kita berusaha. Tengok apa kata Allah, apa kata Nabi. Sebelum kita dilahirkan di dunia, sebelum alam ini ada, yang ada hanya Allah di masa azali. Masa azali di mana masa suatunya itu belum ada kecuali Allah. Allah sudah menetapkan, Allah sudah membuat, Allah sudah menuliskan, sudah selesai dibagikan. Apa itu ketetapan Allah yang sudah ditulis di kitab Lauh Mahfuz? Rezeki kita, udah kita apa? Kapan kita mati, kita celaka atau bahagia, jodoh kita, betul kan? Nah, itu menandakan sudah selesai dibagi. Kemudian berikutnya, apabila Allah menghendaki hambanya menjadi penghuni neraka, Allah sibukkan johirnya dalam urusan dunia dan hatinya cinta kepadanya. Akhirnya kabur mata hatinya sehingga menguasai mata zahirnya terhadap mata batinnya, dan tidak terlihat kecuali yang nampak pada mata batin. Tengok, kalau Allah sudah menghendaki hambanya itu tidak taat, ini kita bersyukur Pak Bu, ya. Allah kehendaki kita sehingga kita bisa mengaji. Allah tuntun kita, Allah tolong kita, Allah bantu kita. Coba Allah takdirkan kita buat maksiat sekarang, apa jadinya? Betul kan? Jadi kalau kita sadar akan hal ini, kita nggak akan sombong, kita nggak akan angkuh, nggak merasa hebat, karena kita bisa di sini ini atas bantuan, pertolongan dan daya upaya Allah, dan Allah yang menghendaki sehingga kita bisa di sini mengaji. Ini cuma kata Al-Imam ini. Kalau Allah sibukkan mata hatinya dengan dunia, apa jadinya? Nah, ini manajemen hatinya, manajemen kolbunya, agar kita bisa bersyukur kepada Allah dan tidak merasa hebat, merasa sombong, merasa bersih, merasa pantas masuk surga. Karena pada hakikatnya kita bisa beramal ibadah atas bantuan, pertolongan dan daya upaya Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Jadi kita tidak menghina, tidak mengecilkan, tidak meremehkan. Kau nggak ngaji, tidur di rumah subuh. Akulah mengaji manajemen kolbu tentang hati. Oh, kami udah mengenal Allah, dekat kepada Allah. Kau apa? Kita nggak akan begitu jadinya. Ya, rendah hati, tawadu. Tolong dipahami. Jadi mudah-mudahan sudah diamalkan hikmah yang pertama sampai hikmah yang keempat. Masih ada Bu fotokopi di rumah Bu? Masih ada Bu? Alhamdulillah. Bapak masih ada Pak Haji? Alhamdulillah. Nanti dijilid ya Bu ya, jadi buku ya. Dijilid, jangan sampai hilang. Ini berharga sekali ini, ya. Diamalkan. Sedikit diamalkan lebih baik ketimbang banyak tidak diamalkan. Kan tadi di awal kan saya berdoakan, ya Allah, tolong ya Allah. Nah, kita merengek sama Allah supaya Allah kasih. Sama kalau kita minta duit, Bu mintalah duit Bu, saya udah 3 hari nggak makan, Ibu kasih nggak? Kenapa Ibu kasih? Makan 3 hari. Iya, betul juga itu. Kenapa? Ya betul. Tapi yang lebih utama alasannya kenapa dikasih? Karena merasa iba, kasihan, betul kan? Nggak sampai hati, betul kan? Nah, gitu juga sama Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami mengamalkan ilmu. Tengok, kalau Allah udah mudahkan, apa yang sulit, betul. Tapi kalau Allah nggak mudahkan, ampun, ujung berbalik kita nggak akan bisa terlaksana. Ya, jadi begitu Bu, merengek, usahakan sambil nangis, pasti diberi. Tapi kalau gini doanya, ya Allah beri kami ilmu, mudahkan kami. Ini nggak sungguh-sungguh hambaku ini, ya. Saya biasa meruqyah begitu, ya, minta tolong.
sama Allah. Insya Allah terkabul atas izin Allah. Kemudian berikutnya Bu, halaman 2. Tengok Bu, jangan ngantuk Bu, ini manajemen hati, tentang hati ya. Insya Allah nggak ngantuk ya, nikmat, lezat. Syekh semoga Allah merahmati dan meridhoinya mengatakan bahwa jika Allah ingin menghinakan seorang hamba, maka Allah akan menyibukkannya dalam urusan lahir dengan melayani makhluk, dan dalam urusan batin dengan mencintainya. Dia akan senantiasa seperti itu hingga cahaya mata hatinya terhapus. Setelah itu cahaya mata lahir menguasai mata hatinya, sehingga dia tidak bisa melihat selain segala yang indrawi. Kemudian dia bersungguh-sungguh mencari rezeki yang telah dibagikan dan telah dijaminkan untuknya. Dia lengah dari kewajiban yang dituntut darinya. Dan bila mata hati telah terhapus, maka kekufuran yang akan terjadi. Sungguh dunia itu seperti sungai, tidak ada yang selamat darinya selain orang yang tidak meminum airnya atau yang mengambil hanya segenggaman tangannya, bukan yang minum untuk memuaskan dahaganya. Tengok ini kata Syekh Zarruq ya. Jadi kalau Allah ingin menghinakan hambanya, dia sibukkan dengan melayani makhluk sehingga dia lupa kepada Allah. Allah buat mata hatinya itu buta. Kenapa bisa buta mata hatinya? Karena sibuk dengan urusan rezeki. Kemudian Syekh Zarruq mengatakan, dunia ini seperti sungai, tidak ada yang selamat dari dunia ini kecuali orang yang mengambilnya sekedar untuk balik pulang ke akhirat. Betul. Jadi hati-hati terhadap dunia ya. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan bisa tenggelam, kita akan bisa hancur di buah dunia. Kita bisa lalai terhadap akhirat ya. Ambil sekedarnya dari dunia, jangan ditinggalkan selamanya, semuanya, karena kita perlu dunia, betul, untuk kembali kita pulang ke akhirat. Kemudian berikutnya, sungguh dunia itu seperti sungai Talut, tidak ada yang selamat darinya selain orang yang tidak meminum airnya atau yang mengambil hanya segenggaman tangannya, bukan yang minum untuk memuaskan dahaganya. Jadi ambil sekedarnya dari dunia untuk pulang ke akhirat. Masya Allah. Ustaz, Bu, Ustaz, bagaimana Ustaz ciri-ciri orang yang mengambil dunia itu sekedarnya? Macam mana sih kriterianya? Kan gitu ya Pak ya Bu ya. Nah, jadi ciri-ciri atau kriteria orang yang mengambil dunia sekedarnya, dia tidak melupakan akhirat. Dia jalankan kewajibannya seperti sholat, cari ilmu agama, kemudian dia gunakan rezeki di jalan yang Allah ridhoi ya. Dia gunakan rezeki di jalan Allah. Nah, itu dia ciri-ciri orang yang mengambil dunia sekedarnya. Dia tidak menumpukan harta. Dia gunakan hartanya di jalan Allah. Itu dia Bu. Kemudian berikutnya, perlu kita ketahui tanda-tanda orang yang tenggelam dalam berusaha pada apa yang telah dijamin oleh Allah, yang menyebabkan mata hatinya buta. Tengok, kalau dia tenggelam berusaha, sibuk mencari rezeki, lupa akhirat, menyebabkan buta mata hati. Kalau mata hati udah buta, Bu, bagaimana ciri-ciri orang yang mata hatinya buta? Tolong jawab Bu, satu aja Bu. Ibu ini banyak orangnya. Tengok sana, tengok sini. Pintar ya Ibu ya, alhamdulillah ya. Perkataan itu doa. Gimana Bu Haja? Ustaz jangan panggil Bu Haja, belum haji. Ya nggak paham perkataan itu doa. Ciri-ciri orang yang buta mata hatinya, dia sibuk, sekali lagi dia sibuk dengan ya hikmah yang di awal tadi. Dia hanya sibuk mencari rezeki ya. Dia lupa kepada beban yang diwajibkan kepadanya.
ya nggak sholat, nggak belajar ilmu agama, dinasihati marah-marah. Ini ciri-ciri orang yang buta mata hatinya. Itu dia. Kemudian berikutnya tadi perlu kita ketahui tanda-tanda orang yang tenggelam dalam berusaha pada apa yang telah dijamin oleh Allah yang menyebabkan mata hatinya buta. Yang pertama, timbul penyesalan apabila sesuatu yang telah diberikan oleh Allah dicabut kembali oleh Allah. Apakah dengan jalan hilang, dicuri orang. Nah ini, ketika keretanya hilang, mobilnya hilang, ya anaknya sakit, stres dia, menderita dia, kayak nggak ada Tuhan, putus asa dia. Ustaz, capek aku Ustaz, berdoa Ustaz, nggak sembuh-sembuh sakitku. Ini ciri-ciri orang yang tenggelam dalam dunia, orang yang sibuk dengan dunia, orang yang lupa akhirat. Yang kedua, tidak ada takwa dalam hati dan tidak tangguh pada menghasilkan rezeki yang dicari. Pendeknya asal uang masuk, haram halal ditelan semua. Tengok. Nah, zaman sekarang tuh ada orang bilang yang halal aja susah. Ada kan Pak Haji kan? Apalagi yang haram. Betul itu? Kapan itu? Terbalik. Kayak mana Pak Haji? Ya, itu yang saya bilang tadi. Itu kebalikannya. Berarti nggak benar itu ungkapan begitu kan? Iya. Ada orang bilang begitu. Yang halal aja, yang haram aja susah. Ada orang bilang begitu kan? Ada. Itu ciri-ciri orang yang buta mata hatinya. Ya. Jangan diikuti itu. Yang halal banyak kata Pak Haji, apalagi yang haram. Ngapain cari yang haram? Betul, yang halal banyak. Ngapain cari yang haram? Ada istri yang sah di rumah, tapi mencari yang nggak sah. Betul kan? Ada kan Bu? Ngapain? Bagus yang halal di rumah itu istri. Ini ciri-ciri orang yang mata hatinya buta. Berikutnya nomor 3, lalai dari kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya. Tengok kan, sibuk dia, nggak sholat, nggak cari ilmu agama, nggak mengaji, nggak baca Quran. Ya, pendeknya lalai. Kemudian